Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pirsawan rahimakumullah, setelah pada video sebelumnya kita membahas tentang kontroversi jual beli secara kredit atau jual beli secara tidak tunai, sekarang kita akan membahas tentang masih dalam topik yang sama, yaitu bermuamalah tidak secara tunai. Tapi dalam hal ini bukan tentang jual beli secara kredit, tetapi tentang gadai menggadai atau pegadaian, atau menggadaikan barang atau memberikan barang sebagai jaminan tanggungan. Di sini ada dua pendapat berbeda. Pertama, dari ustadz-ustadz yang berada di belakang bank syariah atau lembaga-lembaga keuangan, dan yang kedua, ustadz-ustadz yang independen, yang tidak berafiliasi dengan perusahaan jasa keuangan atau perusahaan-perusahaan OJK yang manapun. Yang pertama, mereka menukilkan bahwa dikutip dari surat Al-Baqarah ayat 283, bahwa jika kamu dalam perjalanan, berarti dalam keadaan safar, tidak berada di rumah, dalam keadaan perjalanan, dan bermuamalah tidak secara tunai, melakukan transaksi di tengah perjalanan itu, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, jadi tidak ada penulis. Kalau zaman sekarang tidak ada notaris, tidak ada administratur, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Jadi yang berpiutang boleh memegang barang sebagai jaminan. Namun tidak boleh bagi si pemberi pinjaman mensyaratkan menggunakan tanah dan mengambil hasil panennya sampai si peminjam membayar lunas semua hutangnya. Astagfirullahaladzim. Jadi contohnya ini begini kira-kira. Si fulan melakukan perjalanan. Karena tidak ada penulis dan dia berpiutang kepada seseorang, si fulanah, maka fulan memberikan jaminan kepada fulanah sebuah barang. Ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Tapi di sini yang dicontohkan oleh ustadz-ustadz yang pertama tadi, si fulan itu mensyaratkan menggunakan tanah. Jadi misalnya kebun kurma, mungkin pada waktu itu sudah ada bukti surat kepemilikan atas kebun kurma itu, dan dibawa-bawa pergi, dibawa-bawa di perjalanan dalam keadaan safar, dan bukti itu dijaminkan kepada fulanah yang memberikan piutang. Di sini agak membingungkan. Mengapa contohnya aset tanah, barang yang tidak bergerak, misalnya kebun kurma, padahal ini dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan safar. Jadi contohnya, tidak boleh bagi si pemberi pinjaman mensyaratkan menggunakan tanah dan mengambil hasil panennya sampai si peminjam membayar lunas semua hutangnya. Jadi fulanah tidak boleh menggunakan kebun kurma itu dan mengambil hasil
panennya, hasilnya buah kurma itu sampai si peminjam membayar lunas semua hutangnya. Jadi kalau si fulan punya hutang kepada fulana, fulana tidak boleh mengambil kurma-kurma yang ada di kebun kurma milik fulan. Jadi kebun kurma itu cuma dipegang sebagai jaminan saja, tapi hasilnya tidak boleh diambil. Tidak boleh mengambil manfaatnya. Buah kurmanya jatuh, tidak boleh diambil, ya udah biarin saja. Jadi begini. Yang agak kontroversi adalah mengapa dalam keadaan safar dia memberikan barang yang berupa aset fix, ya, fix aset, barang tidak bergerak seperti kebun kurma. Bukankah lebih logis jika dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan safar, dan seorang terikat kepada suatu perjanjian hutang piutang, maka yang diberikan adalah untanya. Jadi untanya yang diberikan kepada si fulana. Jadi fulan karena terikat dalam keadaan safar, tiba-tiba terikat kepada suatu hutang piutang, maka fulan memberikan jaminan seekor untanya kepada fulana. Dan dia pulang melanjutkan perjalanannya, membonceng unta dari rekannya atau saudaranya yang ada dalam satu rombongan. Dan nanti setelah pulang mengambil uang, mengambil dinar atau dirham, dan kembali lagi dan menyetor pembayaran hutang piutangnya dan mengambil kembali unta yang dijaminkan. Ini lebih logis. Jadi tidak boleh bagi si pemberi pinjaman mensyaratkan menggunakan aset tersebut. Jadi fulana tidak boleh menggunakan unta tersebut. Jadi walaupun unta itu ada di rumahnya, tapi tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil susunya, sampai si fulan kembali datang ke rumah fulana dan membawa uang dinar dan dirham sebagai pembayaran hutang. Ini lebih logis. Karena dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan, maka yang dijaminkan adalah aset bergerak, yaitu unta tunggangannya. Kalau dalam perjalanan dia menyerahkan fix aset, menyerahkan harta tidak bergerak seperti kebun kurma, ini kiasnya adalah mungkin si fulan kebetulan membawa surat kepemilikan kebun kurma tersebut. Ini perlu dijelaskan agar pirsawan tidak rancu memahami contoh yang diberikan para ustadz-ustadz tadi untuk memahami surat Al-Baqarah 283. Karena surat Al-Baqarah 283 ini atmosfernya adalah dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan, dan melakukan muamalah secara tidak secara tunai, dan tidak ada saksi, tidak ada seorang penulis, maka harus ada barang tanggungan yang dipegang oleh si fulana yang berpiutang. Jadi tanggungannya yang lebih logis adalah unta tunggangannya. Atau kalau memang kebetulan dia membawa surat kepemilikan atas kebun kurmanya, ya tidak apa-apa lah. Tapi yang ditekankan di sini adalah bahwa aset yang dijadikan jaminan itu tidak boleh diambil manfaatnya oleh fulana. Jadi misalnya fulana punya pikiran, kan utangnya belum dibayar, jadi saya manfaatkan aset ini, kurmanya saya ambil kalau kebun kurma, atau kalau misalnya ini seekor unta maka susunya diambil. Nah itu tidak boleh. Tidak diperkenankan mengambil manfaat dari
seorang yang berhutang oleh seorang yang memberikan hutang. Jadi ijma'nya dari para ulama ini adalah tidak boleh mengambil faidah dari peminjam uang dari apa-apa yang digadaikan oleh yang meminjam uang. Seperti yang dinukil ijma' oleh Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm, dan Ibnu Al-Munzir, Al-Qurtubi, Ibnu Qudamah, dan lainnya. Maka para fuqaha menjadikan lafaz ini sebagai kaidah dalam masalah riba bahwa semua hasil peminjaman uang yang menghasilkan faidah maka itu adalah riba. Baik berupa peminjaman uang yang dilakukan oleh rentenir atau bank. Contohnya seperti meminjam uang 80 juta dibayar secara angsuran beberapa tahun, tetapi jumlah membengkak menjadi 150 juta rupiah. Atau si pemberi hutang mensyaratkan boleh mengambil manfaat dari tanah, rumah, atau mobil yang digadaikan sampai selesai pembayaran utang si peminjam kepada yang meminjamkan tersebut. Jadi anehnya ini adalah ijma'nya tidak boleh mengambil faidah dari peminjam uang dari apa-apa yang digadaikan oleh yang meminjam uang, seperti dinukil oleh ijma' oleh Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm, Ibnu Al-Munzir, Al-Qurtubi, Ibnu Qudamah, dan lainnya. Tetapi ada pengecualian ini di sini dikatakan bahwa atau si pemberi hutang mensyaratkan boleh mengambil manfaat dari tanah, rumah, atau mobil yang digadaikan sampai selesai pembayaran hutang si peminjam kepada yang meminjamkan tersebut. Jadi ini tiba-tiba ada pengecualian. Pengecualiannya ini dari mana nggak tahu. Karena ijma'nya adalah tidak boleh mengambil faidah. Tapi di sini tiba-tiba ada pengecualian. Atau si pemberi hutang mensyaratkan boleh mengambil manfaat dari tanah, rumah, atau mobil yang digadaikan sampai selesai pembayaran utang si peminjam kepada yang meminjamkan tersebut. Nah, dalil yang membolehkan si pemberi hutang itu boleh mensyaratkan ini tidak ada. Pertama dia menjelaskan menurut ayat surat Al-Baqarah 283 ini, namun tidak boleh bagi si pemberi pinjaman mensyaratkan menggunakan tanah dan mengambil hasil panennya sampai si peminjam membayar lunas semua hutangnya. Jadi tidak boleh. Berdasarkan surat Al-Baqarah 283 ini, surah Al-Quran Al-Baqarah 283 ini tidak boleh bagi si pemberi pinjaman mensyaratkan menggunakan tanah dan mengambil hasil panennya sampai si peminjam membayar lunas semua hutangnya. Tidak boleh. Fix tidak boleh menurut surat Al-Baqarah 283 ini. Dan ini telah terjadi ijma' bahwa tidak boleh mengambil faidah dari peminjam uang dari apa-apa yang digadaikan oleh yang meminjam uang. Dinukil ijma' oleh Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm, Ibnu Al-Munzir, Al-Qurtubi, Ibnu Qudamah, dan lainnya. Jadi ijma'nya tidak boleh, benar tidak boleh mengambil manfaat ini. Maka para fuqaha menjadikan lafaz ini sebagai kaidah dalam masalah riba, bahwa semua hasil peminjaman uang yang menghasilkan faidah maka itu adalah riba, baik berupa pinjaman uang ini yang dilakukan oleh rentenir atau bank. Jadi ini nggak boleh. Contohnya ini pakai rupiah dia, bukan dinar, bukan dirham. Jadi meminjam 80 juta jadi 150 juta. Tapi tiba-tiba ada pengecualian. Atau si pemberi hutang mensyaratkan boleh mengambil manfaat dari tanah, rumah, atau mobil yang digadaikan sampai selesai pembayaran hutang si peminjam kepada yang meminjamkan tersebut. Jadi larangannya ada dalilnya dari ijma' para itu, fuqaha itu, tetapi pengecualiannya ini dalilnya nggak ada. Tiba-tiba atau si pemberi hutang mensyaratkan, jadi kecuali ada syarat.
Jadi fikihnya pertama tidak boleh, ada dalilnya. Terus yang kemudian dibatalkan, boleh dibatalkan adalah dengan syarat, muncul sebuah syarat, asal ada akad sepakat, tetapi syaratnya ini munculnya tidak ada dalilnya. Apa dalilnya? Jadi ini sepertinya sama seperti fikih jual beli kredit kemarin itu. Jadi dalilnya adalah karena menguntungkan kedua belah pihak begitu. Jadi sesuatu perkara yang hukum asalnya adalah haram, tetapi kemudian karena ada akad dan si pembuat akad itu antara penjual dan pembeli, dan antara kreditur dan debitur, dan antara pemberi piutang dan yang berhutang, sama-sama mendapat keuntungan, maka hukum yang haram ini bisa dibatalkan oleh sebuah pengecualian asalkan ada akad kesepakatan. Ini yang dipandang membingungkan bagi para ustadz-ustadz yang independen tadi. Dan mengklaim bahwa di sini terdapat keberpihakan dari ustadz-ustadz yang berada di belakang bank syariah untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang berada di belakang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Karena ada pengecualian yang tidak ada dalilnya. Pengecualiannya adalah akad kesepakatan. Afwan. Astagfirullah. Yaitu syarat yang diberikan peminjam kepada yang meminjamkan tersebut. Jadi ini dalilnya sepertinya tidak ada, karena pengecualian itu diwujudkan dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah nomor 17.393 dan fatwa Syekh bin Baz. Dan langsung pada kesimpulan, tidak ada penjelasan tentang dalil pengecualian. Jadi tidak boleh si pemberi hutang yang meminjamkan uang memanfaatkan tanah gadai dan memanen dari hasil tanah yang digadaikan si peminjam kepadanya. Dalilnya adalah kaidah riba. Banyak dalilnya. Tapi yang ini yang terakhir, kecuali jika ada kesepakatan sebelumnya di antara keduanya bahwa tanah atau bisa juga rumah, mobil, motor dan lain sebagainya yang digadaikan itu akan disewakan dengan sistem bagi hasil, sehingga hasilnya bisa digunakan si peminjam untuk mengurangi sebagian utangnya tadi. Jadi kecuali ada akad sebelumnya dari kedua belah pihak ini. Tapi dalil yang membolehkan akad ini tidak ada. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa boleh membuat akad pengecualian terhadap hukum yang dinyatakan hukum asalnya tadi adalah haram, yaitu memperoleh manfaat dari pemberian pinjaman. Jadi dalil bahwa memperoleh manfaat dari pemberian pinjaman itu disebutkan semua, tapi dalil kemunculan akadnya ini tidak ada. Jadi dasarnya tadi sama seperti jual beli kredit. Karena ada hal yang menguntungkan kedua belah pihak dan mereka sepakat. Dan ini ditampil oleh ustadz-ustadz independen bahwa akad walaupun sepakat tidak boleh membatalkan suatu hukum yang haram.
hukum ini haram. Tetapi setelah kedua belah pihak berunding dan sama-sama mendapatkan keuntungan, maka hukum haramnya ini dikecualikan. Ini yang meragukan dan ditentang oleh ustadz-ustadz yang independen. Ustadz-ustadz yang independen yang tidak bekerja untuk perusahaan-perusahaan di belakang OJK mengatakan bahwa akad walaupun halal tidak boleh menghalalkan hukum yang asalnya adalah haram. Sangat berbahaya jika karena akad sebuah hukum yang haram jadi dihalalkan. Saya jadi teringat sebuah kontroversi dari seorang kandidat doktor di IAIN Solo yang mengajukan promosi doktornya di IAIN Jogja. Dia mengatakan bahwa zina itu halal. Yang penting kedua belah pihak itu sepakat. Jadi zina itu boleh dilakukan asal 1. Masih gadis, 2. Dia janda, 3. Dia tidak terikat atau sedang dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki manapun. Jadi perempuan bebas. Jadi jika ada perempuan bebas setuju untuk dizinai oleh seorang lelaki, asal dilakukan di tempat tertutup, bukan diketahui oleh umum, maka itu dihalalkan. Jadi sebuah perkara zina menjadi halal asalkan ada kesepakatan antara keduanya. Para ustadz-ustadz independen mensinyalir, mencium bau bahaya. Jadi bahaya jika sebuah akad walaupun halal itu bisa menghalalkan sebuah perkara yang hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh membuat akad di atas sesuatu hukum yang haram. Walaupun dasarnya sama-sama saling menguntungkan. Selama si pemberi piutang uangnya belum dikembalikan, maka dia boleh mengambil manfaat dari barang yang dijaminkan. Selama si gadis atau si janda ini yang tidak terikat pernikahan dibayar oleh uang, maka boleh seorang lelaki menzinai dia dengan cara membayarnya. Ini berbahaya. Akad halal tidak boleh menghalalkan hukum yang perkara aslinya adalah haram. Jadi jika suatu hukum asalnya adalah haram, tidak boleh kita membuat akad di atasnya menjadi halal, walaupun sepakat sama-sama menguntungkan. Jadi ini kerancuannya. Dalil larangannya ada. Jadi yang melarang ini ada, disebutkan ijma'nya, tetapi dalil pengecualiannya tidak ada. Cuma pengecualian kalau kedua belah pihak sepakat, begitu saja. Sedangkan bagi para ustadz-ustadz yang independen, bahwa akad halal seperti ini harus batal demi hukum. Karena jika hukumnya haram,
tidak boleh membuat akad halal di atas hukum yang haram itu. Tidak boleh. Akad halal hanya ada diberikan pada muamalah-muamalah yang halal. Tidak boleh membuat akad halal di atas muamalah yang haram. Jadi di sini perbedaannya. Perbedaan antara kedua ustadz tadi, yaitu mereka sepakat sama-sama mengharamkan sebuah muamalah, tapi ustadz yang pertama halal asalkan ada akad kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan ustadz yang terakhir berpendapat bahwa akad halal tidak boleh dilakukan pada sebuah hukum yang hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh. Kalau ini terjadi, maka akad itu harus batal demi hukum. Walaupun akadnya halal, batal demi hukum karena menselisihi sebuah dalil yang mengharamkan sebuah perkara. Jadi kalau sebuah perkara sudah didalilkan haram, maka pengecualiannya harus ada dalilnya juga. Tidak boleh pengecualiannya ini cuma berdasarkan akad kesepakatan, karena sama-sama menguntungkan. Boleh. Apakah karena sama-sama menguntungkan sesuatu yang haram menjadi halal? Prostitusi bagi kedua belah pihak sama-sama menguntungkan. Tapi tidak bisa menjadikan bahwa prostitusi itu suatu muamalah yang halal. Walaupun antara pembeli dan penjual jasa prostitusi ini sama-sama sepakat atas sebuah nilai pembayaran. Tidak bisa. Akad halal tidak boleh menselisihi sebuah perkara yang hukumnya adalah haram. Afwan. Tidak boleh perkara yang didalilkan haram lalu dibatalkan oleh sebuah akad kesepakatan yang dipandang halal. Maka akad yang halal atas sebuah perkara yang hukum asalnya adalah haram harus dibatalkan demi hukum muamalah yang pertama, yang paling kuat, yaitu bahwa hukumnya adalah haram. Di sini yang memunculkan sebuah sifat yang berbeda antara bank dan pegadaian. Jadi kalau pada bank kita mengajukan kredit, terus bank mensyaratkan sebuah jaminan. Apa jaminannya? Tanah, BPKB kendaraan. Sedangkan pegadaian sebaliknya, kita sudah membawa tanah itu, tanahnya dibawa, mobilnya, BPKB mobilnya dibawa, dan mengajukan pinjaman berdasarkan jaminan tersebut. Biasanya jaminan itu adalah 100/60. Jadi kalau nilai asetnya itu 100, maka pinjamannya adalah 60% dari nilai jaminan.
Jadi kredit yang bisa diajukan sebesar 60% dari nilai jaminan. Kalau di bank kita berhutang terus dimintai jaminan dan nanti jaminannya itu dinilai boleh apa enggak. Kalau di Pegadaian sebaliknya, kita bawa jaminan dulu. Ini saya punya jaminan ini, kira-kira dapat duitnya berapa, begitu. Kalau di bank kita mengajukan pinjaman, saya butuh uang 100 juta. Saya punya surat tanah ini, nanti dinilai oleh analis kredit bank. Oh, ini kurang jaminannya, tambahkan jaminan lagi. Bahkan walaupun sudah mencukupi, sudah mencapai batas 100/60, kadang-kadang kepala cabang banknya meminta jaminan tambahan, berupa jaminan tambahan untuk nilai uang pinjaman tersebut. Dengan alasan mungkin bahwa pinjamannya ini lebih beresiko. Bagi para ustadz independen tadi, apapun bentuknya, baik itu perbankan maupun otoritas jasa keuangan, perusahaan-perusahaan finance, semuanya adalah haram. Tapi bagi kelompok-kelompok ustadz yang membolehkan, mereka tuh menilainya berdasarkan akad. Jadi semuanya itu jadi bisa halal asal ada akadnya. Jadi kalau kita saring perbedaan yang paling mendasar antara ustadz-ustadz yang berada di belakang bank-bank syariah dan pendapat dari ustadz-ustadz yang independen adalah perbedaannya terletak pada akad. Ustadz yang pertama mengatakan asal ada akad, asal ada kesepakatan, maka yang haram tadi bisa menjadi halal. Dalilnya tidak kuat, hanya mengatakan bahwa yang penting menguntungkan kedua belah pihak dan kedua belah pihak itu ridho. Sedangkan ustadz-ustadz independen menampik akad apapun jika itu menyangkut sebuah perkara yang hukum muamalahnya sudah dinyatakan haram sebelumnya. Jadi atas suatu perkara yang haram tidak boleh ada akad halal. Tidak boleh ada akad halal di atas sebuah perkara muamalah yang haram. Maka akad itu, perjanjian itu harus batal demi hukum. Karena hukum asalnya adalah haram. Analoginya apa? Ya itu sama seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa akad-akad tersebut akan menyiasati hukum, merekayasa sebuah hukum. Bagaimana sebuah perkara muamalah tidak melanggar hukum, maka dibuatlah sebuah akad-akad yang membolehkan. Dan itu ditampilkan oleh ustadz-ustadz independen bahwa tidak boleh menghalalkan apapun atas dasar bahwa itu menguntungkan kedua belah pihak, bahwa itu sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, semuanya saling ikhlas, saling ridho, itu tetap batal demi hukum kalau memang itu atas suatu perkara yang haram. Jadi tidak boleh. Dan itulah yang menjadi kontroversi. Sama sifatnya, baik jual beli kredit
maupun gadai-menggadai, kontroversinya adalah pada akad ini. Sesuatu yang haram bisa menjadi halal oleh karena sebuah kesepakatan. Yaitu kecuali jika ada kesepakatan sebelumnya. Dalilnya tidak ada nih bahwa membuat kesepakatan sebelumnya itu dalilnya tidak ada, hanya pengecualian. Insya Allah tentang gadai-menggadai ini akan kita bahas kembali dengan mencari kasus-kasus, contoh kasus atau materi-materi yang lebih real, yang lebih kasuistis, sehingga bisa memberikan kita pemahaman yang lebih jelas. Tidak memberikan deskripsi yang general, yang terlalu umum. Karena akan membingungkan. Seperti contoh tadi, bahwa ini muamalah dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan. Tetapi mengapa yang dicontohkan adalah fixed asset, barang tidak bergerak, seperti tanah. Padahal dia sedang dalam perjalanan, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan bergerak. Jadi lebih konkret jika contohnya adalah barang bergerak juga. Jadi jika dia dalam keadaan safar perjalanan, maka contohnya adalah unta tunggangannya. Karena dalam perjalanan tidak mungkin orang membawa kebun kurmanya. Atau mungkin sudah ada surat kepemilikan kebun kurma pada masa itu. Tapi di situ juga sudah disebutkan bahwa tidak ada saksi, tidak ada penulis. Insya Allah kita akan bahas lagi pada video-video yang akan datang dengan memberikan contoh-contoh yang lebih real, memberikan problematika yang lebih bersifat kasuistis, sehingga lebih memberikan penjelasan yang lebih gamblang bagi kita untuk memahami sebuah hukum perkara muamalah. Barakallah. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.